warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wa ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita kepada fasal yang membahas tentang membaca Al-Quran. Hendaknya kita ini punya kebiasaan atau amaliyah yang telah kita tentukan daripada membaca Al-Quran di setiap hari, pagi, siang, atau malam. Jangan menunggu kalau serok. Bahasanya Jawa itu serok ya. Kalau punya mood pengen baca, kalau enggak jangan. Harus punya tanggung jawab. Sama dengan kita masuk kantor. Kita dikasih peraturan jam sekian datang, jam sekian pulang, nurut. Kenapa? Ada gajinya. Tapi kalau Allah yang ngasih pahala kepada kita kadang-kadang masih nawar. Berarti kita seperti lebih butuh sama gaji saja, tidak butuh dengan pahala dari Allah. Padahal gaji itu untuk hidup kita di dunia lah. Tapi kalau pahala yang akan bisa mengangkat derajat tinggi nanti di surga. Sehingga disebutkan juga bahwa orang masuk surga itu masih ada yang menyesal. Sudah masuk surga kok bisa nyesel? Iya, karena ada lewat daripada waktu dalam hidup dunianya tidak ada nilai baik. Nyesel ya Allah. Makanya buat peraturan untuk diri kamu, target. Manusia ini kalau nggak ditarget nggak bisa jalan. Kita ini mau pengen kulkas kadang-kadang harus arisan kok. Harus membeli dengan cara menyicil, nunggu duitnya gak tuku-tuku ya, dipaksa. Hakikatnya kita untuk agama jangan seada-adanya dipaksa. Nabi Muhammad SAW sholat sampai kakinya bengkak, maksa nggak kira-kira? Tak pikir lek seret sholat kayak enggak. Oke seretnya apa oke gak seretnya. Jadi buat satu peraturan, kamu harus baca Quran. Kita ngomong sama diri kita sendiri. Tidak tahu pagi berapa lembar, siang berapa lembar, sore berapa lembar, atau minimal satu hari 1 juz. Hendaknya seperti itu. Kalau 1 hari 1 juz ya berarti 1 bulan khatam sekali, 1 tahun 12 kali, 10 tahun berarti berapa kali? 120 kali. Alhamdulillah. Sekarang umur kita 50 berapa khatam sudah? Kalau itu 1 hari 1 juz. Kenapa demikian? Perhatikan. Baca Al-Quran ini keutamanya besar. Ada bekas yang hebat di dalam tanwirul qalbi, memancarkan cahaya di dalam hati. Bekasnya istimewa apa? Daripada baca Quran. Kalau hati Anda ini dipenuhi dengan cahaya Quran, maka insya Allah tidak mudah terprovokasi, tidak mudah suntuk, tidak mudah galau, karena ada nur, ada cahaya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling hebat ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Al-Quran ini cara ibadah yang terhebat. Bagaimana enggak? Anda baca Quran itu sama Anda dinasihati langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Al-Quran itu kalamnya Allah. Al-Quran itu kalamnya Allah, firmannya Allah, perkataan Allah. Kalau Anda membaca berarti Anda sedang ditegur langsung sama Allah. Kalau manusia itu ngomong banyak tendensinya, banyak tujuannya, banyak udang di balik batunya. Ya, nafsunya nunut, keinginan tertentu nunut, tapi kalau Allah sama sekali. Ucapannya jujur dan sebagainya. Man asdaq minallah qila, man asdaq minallahi hadisa. Apakah ada yang lebih jujur ucapan ini melebihi daripada Allah? Tidak ada. Makanya paling afdal ibadah umatku ini kata Nabi baca Quran. Apalagi Anda baca Quran dalam kondisi sholat. Oh, afdalnya baca Quran dalam keadaan sholat ini. Sholat berdiri, wah ajib. Udah gitu Anda baca tahu maknanya. Dalam kondisi sholat berdiri Anda paham maknanya. Luar biasa ini, pahalanya banyak. Al-Imam Ali karamallahu wajhah, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus yang dikatakan pintunya ilmu. Man qara'a Quran wa huwa ghaibun fi shalah. Man siapa orangnya qara'a membaca Al-Quran wahwa sedangkan itu man ghaibun dia berdiri fi sholati dalam kondisi salat, kana lahu bi kulli harfin, maka yang didapati kepadanya setiap satu huruf berapa pahalanya? Mi'ah hasanah, 100. Anda sholat baca Quran gaib berdiri satu huruf dapat 100 kebaikan. Kalau baca bismillah berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim berapa sudah? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin sampai waladhdallin. Ada 155 huruf kali 100 piro? Piro iki ganjaran ya Pak? Wakeh wis. Ya, wakeh. Iku sih maca Quran. Guru sing yang lain itu isi baca bismillah al-fatihah misalkan, belum surat yang lain. Wa man qara'a wa huwa qa'id fi shalah, kalau dia kondisi duduk dalam salat maka setiap satu huruf khamsuna hasanah 50. Wa man qara'a kharija shalah, kalau Anda baca Quran di luar salat biasa seperti ini, maka wa huwa ala taharah, dalam keadaan punya suci, karena lahu bi kulli harf khamsun wa isruna hasanah, setiap satu huruf dapat 25. Kalau dalam keadaan enggak punya wudu, ya, mungkin dia lalaran, lalu dalam keadaan enggak punya wudu, mungkin ngajar dia batal. Ngajar Quran tapi dia batal. Ngajari orang baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca ini. Dalam kondisi enggak salat, maka setiap satu huruf kata Sayyidina Ali dapat 10 kebaikan. Berarti dari sini cuman kata beliau Al-Habib Abdul Haddad mengatakan kalau bisa membaca Quran itu jangan target banyak, jangan target segera khatam, targetkan baca bersama tafahum wa tadabbur, memahami dan mengangan-angan maknanya. Kenapa demikian? Karena tujuan kita apa? Asar. Tujuan kita dalam baca Quran mencari bekas, mencari nasihat, dan Anda akan sangat terasa dinasihati Allah langsung kalau Anda baca sekaligus memahami makna. Makanya nggak sedikit ketika Nabi jadi imam, waktu sahabat jadi makmum, Nabi jadi imam, sahabat ada yang sampai pingsan. Sahabat ada yang sampai pingsan, sampai meninggal.
Kenapa? Tahu makna yang dibaca Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak tahu maknanya, dari mana mau pingsan? Paling mau sholat dia udah punya penyakit, ya. Akhirnya, wah ini waktu jadi makmum pingsan. Pingsannya bukan karena paham makna, tapi kenapa? Mungkin belum makan dari pagi. Kalau dulu seperti itu. Hakada Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab yang keras, yang tegas itu. Tapi kalau udah kena Quran, leleh sudah. Kalau udah kena Quran apa? Leleh. Hidayah Sayyidina Umar ibn Khattab karena membaca surat Al-Quran. Leleh sudah. Maka yang disebutkan Sayyidina Umar ibn Khattab, ya bukan sekali saja, sering membaca Al-Quran karena mentahdir makna, menghayati makna sampai akhirnya jatuh pingsan, jatuh daripada bacaan Qurannya, sampai sakit, sampai dijenguk oleh para sahabat. Sakitnya kenapa? Karena baru kemarin tadi malam jatuh baca Quran, tafahum, tadabbur. Hakada Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi hendaknya kalau baca Quran jangan sekedar ditarget banyak saja, jangan ditarget sedang khatam saja. Ingat, yang jauh lebih penting adalah dengan memahami makna. Dan terus bagaimana? Pahalanya kalau Anda baca Quran dengan tahu makna jauh lebih banyak. Ya, kalau Anda paham makna dikatakan apa? Anda mendapatkan pahala 700 kebaikan. Itu kalau paham makna. Itu kalau bacanya di luar sholat. Tapi kalau Anda baca Quran tahu makna dan dalam keadaan sholat, berarti 700 kali 100 sama dengan berapa? 70.000. Perhatikan perkataan Sayyidina Ali. Disebutkan ya, atau disebutkan dalam asar ya. Siapa orangnya membaca Al-Quran, dia tahu apa makna daripada Al-Quran. Baca Al-Quran dan dia ngerti daripada maknanya Al-Quran, maka pahalanya 1 huruf, dan dalam keadaan berdiri tentunya pahalanya 1 huruf mendapatkan 70.000. Masya Allah. Nih, fil asar. Disebutkan dalam asar. Asar ini perkataan selain Nabi, mungkin sahabat dan sebagainya. Man qara' Quran, siapa orang yang baca Quran, bahwa ya'lam dima'rufi wa limanusib, dia tahu dibaca rafa berarti fa'il pelaku, wa limanusib dibaca nasab berarti maf'ul, artinya tahu makna-maknanya. Kan lahu bi kulli harf, maka setiap 1 huruf dapat 700 kebaikan. Anda baca Quran tahu maknanya, setiap 1 huruf dapat 700 kebaikan. Nah, ini ternyata kalau baca Quran di kondisi di luar sholat. Kalau dia kondisi sholat dan berdiri bagaimana? Ya berarti 100 kali 700 sama dengan 70.000. Ini setiap 1 hurufnya. Bisa dibayangkan. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kami minta apa ya Rabb? Kami enggak minta apa-apa, tapi apa? Ihdina, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan lurus itu bagaimana? Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang kasih nikmat. An'amta alaihim, kepada mereka, ghairil maghdubi waladhdallin, bukan orang yang kau benci, bukan orang yang sesat. Siapa yang kau benci? Yahudi. Siapa yang sesat? Nasrani. Jadi terutama dalam manusia, dalam hidup manusia adalah siratal mustaqim. Kalau kita punya anak, punya jalan yang lurus, kita punya keluarga, punya pemikiran yang lurus, khair sudah. Alim, pinter, berduit. Kalau tapi pemikirannya bengkong, waliyadzubillah min dalik, perusak agama nanti. Tapi kalau dia lurus,
sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Nabi, maka insya Allah dia akan jadi orang yang manfaat, penyejuk umat, penyejuk keluarga, dan seterusnya. Maka target terutama daripada kita bukan sekedar pandai, tapi pandai dan di dalam jalur yang lurus. Itulah yang kita minta. Satu hari nggak kurang 17 kali kita minta. Salat zuhur kita minta 4 kali. Salat asar kita minta 4 kali, 8. Salat maghrib kita minta berapa kali? 3 kali. Ya, sudah 11. Nanti isya kita minta 4 kali. Berapa? 15. Nanti subuh kita minta 2 kali, 17. Kita minta kepada Allah untuk dapat jalan yang lurus, siratal mustaqim, tidak menanggung-nanggung, dalam kondisi terbaik. Apa kondisi terbaik? Kondisi Anda berdiri menghadap kepada Rabb. Apakah ada kondisi yang lebih baik daripada itu? Tidak ada. Kondisi kita mungkin tidur, nyantai, makan kopi, ngopi kopian ya. Kondisi rata, panas, kondisi nyantai. Ya tafakar wa yatakallam ma'ad dunya. Tapi kalau Anda saat itu sholat, Anda sedang dihadap sama Allah. Idza qama al-abdu ila shalah, aqbala alaihi wajhi. Kalau orang berdiri menuju sholat, Allah menghadap dengan wajahnya. Kondisi terbaik, kondisi sholat. Anda minta siratal mustaqim 17 kali dalam seharinya. Kok nggak lurus-lurus kita sekarang? Oh mungkin kita bacanya sambil ngelamun, kan di sini. Oh mungkin bacanya sambil nggak ngerti makna. Mungkin kita memohonnya sambil nggak sadar. Kita ngomong ihdinas siratal mustaqim tapi nggak sadar ya. Allah tidak akan mengabulkan doa permohonan orang yang di saat berdoa dalam keadaan lahin dan keadaan lalai. Ya itu mungkin. Ya Allah, dah. Pahami daripada Al-Quran yang kita baca. Taib. Jadi jangan target banyak, tapi bagaimana kita bisa menikmati itu bacaan Al-Quran. Lantas bagaimana? Saya ingin memahami, maka katanya wa idza talauta wattabat bitadabbur wa tafahum wasta'in ala dzalika bitartil. Kalau pengen istihdhar, menghadirkan makna Quran secara penuh supaya dapat pahala lebih maksimal seperti yang dilakukan Nabi, dilakukan para sahabat terutama khulafa rasyidin, maka apa? Wasta'in ala dzalika bitartil. Yang membantu itu adalah tartil, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang beramal saleh, Allah akan jadikan kepada mereka wud, cinta. Ada ulama ulang-ulang ayat ini. Masya Allah. Sampai ada salah satu ulama itu, Fudail ibn Iyad. Dia punya putra namanya Ali ibn Fudail ibn Iyad. Tidak pernah baca satu surat penuh tanpa nangis, tanpa semaput. Subhanallah. Enggak pernah baca satu surat penuh kecuali pasti ada nangis dan semaput. Kenapa? Istihdharul makna. Maknanya nampak besar. Sehingga enggak kuat pingsan. Kata mereka, Masya Allah. Nah, kemudian ketika Anda baca Quran, wahadir fi qalbik azamatal mutakallim. Kalau kamu baca Al-Quran, hendaknya Pak, hadirkan di hati kamu kebesaran Allah Zat yang sedang menasihati kamu. Wa annaka baina yadayhi, berarti kamu sedang berada di hadapan Allah. Taqra alaih kitabah, kamu telah membaca firman-Nya Allah yang Allah perintahkan kepada kamu. Mungkin di dalam ayat itu ada unsur perintah, ya, mungkin ada unsur larangan, mungkin ada unsur nasihat, mungkin ada unsur wasiat. Berarti kalau membaca Quran hendaknya ketika kita membaca ayat tauhid atau tamjid, hati kamu penuhi dengan pengagungan kepada Allah.
Kalau di situ ayatnya bercerita tentang masalah janji Allah, jadikan hati kamu sangat berselera akan meraih janji-janji Allah. Kalau di situ ada ancaman-ancaman dengan neraka bagi orang munafik, orang kafir, penuhi hatimu dengan takut, ya Allah, jauhkan kami dari neraka ya Rabb, jauhkan kami dari neraka ya Rabb. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman daghusatin wa adaban alima. Misalkan neraka gitu ya. Makanannya adalah makan yang ada apa? Ada ghusah, ini ada durinya, dan minumannya panas bisa melalehkan daripada organ tubuh di dalam. Bayangkan itu. Sehingga kalau kita baca tentang neraka, kita ya Allah takut. Makanya banyak, enggak sedikit ya, banyak para ulama kalau udah baca Quran, baca ayat neraka bisa semaput, bisa ini. Nggak tahu kita baca Quran itu santai los gitu ya. Wala nangis, tidak ada nangis wala. Ya Allah. Wa inda qiraatil ayatil awamir wal zawajir. Kalau seandainya ada ayat perintah atau larangan, ya, kemudian hendaknya ya Allah ngaku, ya Allah saya masih tergesir, saya masih ceroboh ya Rabb, belum bisa maksimal memenuhi perintahmu ya Rabb. Maka ampuni kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, tuntun selalu kami untuk bisa menyempurnakan perintah-perintahmu ya Rabb. Kalau seandainya ada larangan-larangan ya Rabb, kami masih sering mengerjakannya ya Rabb. Berikan kepada kami hidayah, kekuatan untuk segera kami berhenti totalitas ya Rabb. Nunggu kapan lagi kami akan berhenti? Kami nggak tahu keadaan umur kami. Terus seperti itu. Jadi mereka para ulama nyontohkan sama kita, nggak membaca tentang perintah kecuali memohon untuk dapat kekuatan bisa ngamalkan, nggak baca ayat tentang larangan kecuali mohon supaya bisa menjauhinya, nggak bicara tentang surga kecuali memohon untuk masuk surga dirinya dan seluruh kaum muslimin, nggak bicara tentang neraka kecuali dia minta ya Allah bebaskan kami, keluarga kami, saudara kami, seluruh kaum muslimin daripada neraka. Kata mereka. Jadi terus dapat nikmat. Kenapa? Wa'lam anal Qur'an wal bahrul muhit. Al-Quran ini adalah lautan yang begitu dalam. Daripadanya tustakhraj jawahirul ulum. Semua ilmu, inti ilmu akan keluar daripada Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang dikatakan adalah bayang-bayang Nabi Muhammad SAW yang pernah menjadi pembantunya Nabi. Ini beda dengan kita. Kalau kita punya pembantu, biasanya bodoh terus. Tapi kalau Nabi punya pembantu, jadi ulama. Paham di sini? Kalau Nabi punya pembantu, jadi ulama. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah, pembantu Nabi jadi ulama. Sampai bagaimana Nabi memuji kepada beliau. Siapa orangnya pengen baca Quran persis seperti diturunkan, ikuti cara baca Abdullah bin Mas'ud. Beliau sampai mengatakan, demi Allah kalau ada orang lebih tahu daripada saya tentang Al-Quran, saya akan datang untuk cari ilmu kepadanya. Kenapa? Tidak ada ayat Al-Quran yang turun kecuali saya tahu apa sebab turunnya, asbab nuzulnya gimana, kejadiannya kayak apa, hukumnya kayak apa, bunyinya bagaimana, saya tahu semuanya. Orang yang paling pakar ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, memberikan satu kesimpulan, man arada ulumal awwalina wal akhirin, kalau Anda kepingin mendapatkan ilmu secara totalitas, apakah ilmunya orang zaman dahulu atau zaman akhir, maka bisa didapati dari Al-Qur'an. Ono kabeh Qur'an ini. Apa sing kene? Syifa, obat ada. Ya. Untuk membaca, menceritakan perkara gaib ada. Makanya orang kafir yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka pakar balaghah, mereka pakar di dalam mantek, pakar dalam semuanya. Kalau Anda nggak percaya ini murni daripada Allah, coba ente buat ayat seperti ini, nggak mampu. Karena Quran itu selain disusun dengan bahasa yang indah, muatannya yang nggak bisa diikuti. Apa muatannya? Ilmul awwalin wal akhirin, al-zahir wal batin, al-hadir wal ghaib. Yang dibicarakan
isi dalam atau perkara yang ada, zahir wal batin, dunia dan akhirat. Ini nggak bisa. Jadi kalau udah Quran ngomong pasti benar 100%. Kalau Quran ngelarang pasti keliru 100%. Masya Allah. Berarti kalau dalam bahasa Quran ini lebih lengkap daripada HP mungkin ya. Paham di sini? HP kita kan ada, mau makan apa ada, di Shopee ada, pesan bakso ada, ini ada, berita apapun ada, kayak Google itu ya. Mau bicara obeng aja ada dalam Google itu. Bicara cara apa ente punya mobil lampunya mati, cara ngebukare dipencet ada, diesel ada, radio ini ada, semuanya ada. Sehingga apa? Orang kalau udah di depan HP nggak terasa berjam-jam. Hakada para ulama, kalau sudah di depan Al-Quran, karena bisa mengeluarkan ilmunya, nggak terasa berjam-jam. Sampai disebutkan Sayyidina Utsman ibn Affan, sahabat Nabi Muhammad SAW, sering sholat 1 rakaat baca Quran dari awal sampai khatam. Makanya dikatakan idza tahura al-qalbu lam yashba' min qiraatil Quran. Hati ini kalau udah bersih, hati kalau udah suci, diajak baca Quran, bawaannya nggak pernah ngerasa kenyang. Ya, bawaannya nggak pernah ngerasa kenyang. Udah tak nontonin aja dulu, udah bola aja, selesai pengen lagi. Agak. Oh, tak lihat rumah aja, tentang masalah rumah, dan pindah lagi. Pindah dapur, pindah lagi. Ini pindah lagi. Agaklah. Demikian Al-Quran kalau udah hatinya bersih, lam yashba. Tak selesaikan surat Baqarah, ternyata naik lagi. Imran naik lagi. Itu hati kan sudah bersih, kalau udah suci, baca Quran nggak pernah kenyang. Tapi kalau hati udah kotor, baca Quran setengah jam aja udah sepet. Terus bilang jam 5, setengah jam ya. Baca sedikit aja udah sepet matanya, sudah capek dah, sudah ini dah, pemikiran yang luar masuk terus, selang ini. Tapi kalau udah di depan HP, selang ini keenek sembuh engkau. Iya, tapi kalau depan Quran muncul selang ini. Mau ini dah ini menunjukkan apa? Hati kita masih kotor. Ya, sufadah. Lihat ini mereka para sahabat. Ya Allah. Baik, kemudian seorang ulama, beliau mengajarkan kepada kita. Ya Allah. Sayyidina Syekh Abu Madyan, la yagun al-muridu murid. Tidak dikatakan kamu murid yang benar. Apa itu murid? Orang yang kepengen dapat ridho Allah. Orang yang selalu menempuh di dalam jalur-jalur yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW supaya cepat segera sampai kepada Allah, dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. La yakun al-muridu muridan. Jangan ngaku murid. Apa? Hatta yajid fil Quran kullama yurid. Sampai kamu bisa menemukan di dalam Al-Quran segala keinginan kamu. Karena memang Quran itu lengkap. Semua keinginan kita ada di sana. Jangan kamu ngomong murid yang benar. Jangan kamu ngomong sebagai orang yang pengen ridho Allah. Jangan kamu ngomong pengen deket sama Allah. Jangan kamu ngomong ngerasa nikmat ibadah kepada Allah kalau kamu belum bisa ngupas isi daripada Al-Quran. Nyinggung awede kita ini. Halo. Nyindir awede napa mboten niki? Nyindir kita ini. Kita ngomongnya kayak pengen ridhonya Allah, tapi Quran nggak tahu isi, nggak tahu maknanya, nggak ngerti keinginannya. Ya Allah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mereka. Makanya Sayyidina Hasan Al Basri, saya ini masih menemukan satu zaman yang top. Zamannya siapa? Zaman sahabat. Zaman sing anget turunnya wahyu. Zamannya siapa? Sahabat. Apa? Yatadabbaruna fil lail. Mereka kalau malam mendiskusikan ayat-ayat Quran. Iki piye maknane? Oh gini. Iki piye maksudnya? Oh gini, mendiskusikan, membahas.
Ya, itu malam. Kemudian apa? Wa ya'maluna finhar. Kalau siang mempraktekkan semua perintah Al-Qur'an. Masya Allah. Ketemu enggak zaman ini? Halo. Ketemu enggak zaman seperti ini? Ba'id. Wis buyar zaman ini ya. Jauh sekali. Kata mereka. Mereka suka mendiskusikan makna Al-Qur'an. Mendiskusikan daripada perintahnya Al-Qur'an. Malam berdiskusi, malam membahas makna, siang praktek. Kita malam udah enggak mendiskusikan, siang ya enggak praktek. Praktek dari siapa? Ya praktek kita yang gerakan adalah nafsu, yang dipinai, tuku sate. Mari ini, ya berwarna penai nanti turu, iya is turu wis. Iya, tahajud wis letangi rezeki ora ya ora. Sekono tak uripe, gak beda karo wedhus karo pitik ya, luwe mangan. Ya, kalau jago tuh deketi babon itu ya. Ada makan, ada ini. Enggak ada diskusi daripada Al-Qur'an. Ya Rabb. Masya Allah. Udah gitu sudah pede min ahlil jannah ya. Nah ini insyaallah surgane kena ente. Nah itu ya. Ya Rabb, kita masih jauh ternyata daripada mereka. Kita masih jauh ternyata daripada apa yang diinginkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, ada lihat ini. Mereka para sahabat, kondisi pilu, kondisi susah, kondisi tertekan, kondisi diuji secara mental, secara rezeki. Tapi kalau udah Quran ngomong, patuh 100%. Bisa kita. Kalau Nabi udah ngomong, sudah siap gerak. Ini mereka. Iya. Kata mereka, kita misalkan kondisi emosi diwacan ayat, ya apa kira-kira? Kata Dadi. Halo. Kondisi emosi diwacan ayat Dadi apa enggak kira-kira? Ini yang dilakukan oleh mereka para sahabat. Itulah yang terjadi di keluarga mereka. Itulah yang terjadi dalam keluarga Nabi Muhammad. Sehingga sampai terbukti Sayyidina Ali Zainal Abidin ini bukan sahabat, ini tabi'in. Putranya Ali Imam Husain, ketika dia minum kopi, anak buahnya, pembantunya nuangkan, digerujuk banyu panas, anak penusu. Wal qadiminal ghaid, hei orang-orang yang menahan amarah. Langsung ngene iki. Lek kita kira-kira piye? Diwaca ayat. Digerujuk banyu panas. Wal qadiminal ghaid, hei orang-orang nahan amarah. Ya apa kira-kira? Kemudian tahan. Wal afina 'anil nas, orang mek ngempet nesu tok tapi memaafkan yang berbuat salah. Yo sampean tak maaf nih. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada zat yang berbuat baik. Ya wis sampean tak merdeka nih. Subhanallah. Ini mereka patuh dengan Al-Qur'an. Kalau kita kondisi marah ya apa kira-kira? Wah iso gak Qur'an-Qur'anan iki rek. Urusannya beda iki. Macam-macam kita sudah. Ya Rabb. Baik, kemudian kalau sudah kita nikmat baca Quran, gimana ini? Ya cari ya ayat-ayat yang mungkin kita bisa istiqamah. Contoh baca surat Yasin. Kalau bisa istiqamah. Contoh baca surat Al-Waqiah. Sayyidina Anas ibn Malik apa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, di antara salah satu itu, pokoknya sahabat Nabi. Mereka sakit parah. Didatangi Sayyidina Utsman. Apa yang kau keluhkan? Maka jawabnya, saya tidak mengeluhkan badan saya. Yang saya keluhkan adalah dosa-dosa saya. Apakah kamu pengen tak panggilkan dokter untuk apa ngobatin meriksa kondisi kamu? Ndak, sudah. Mungkin dokter malah membuat saya sakit. Cukup. Bahkan saya sudah dikasih tahu sama dokter, terserah if'al ma turid. Silahkan kamu berbuat apa yang kamu kehendaki. Saya sudah. Kamu tak kasih hadiah uang ya untuk keluarga kamu.
kalau seandainya kamu meninggal, bisa untuk bekal mereka, modal untuk kehidupan mereka. Apa jamnya? Sudah cukup, tidak perlu. Kenapa? Saya sudah dengar dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan siapa orangnya baca surat Waqiah, lam tusibhu faqah, maka tidak akan ditimpa fakir. Dan keluarga saya udah ajari setiap harinya baca surat Waqiah. Kata mereka. Ini bukan berarti kita baca surat Waqiah pengen sugih loh, itu urusan yang lain. Sebenarnya Anda ikuti perintah Nabi. Kalau kita udah seperti ini, hendaknya kita punya wirid, baca surat Waqiah, baca surat Yasin, baca surat ini, buat wirid, buat kebiasaan, ya, supaya waktu ini nggak terasa berkah, waktu ini nggak terasa terisi dengan kebaikan. Lihat mereka para ulama di dalam bagaimana mengkondisikan waktu. Disebutkan ada seorang ulama besar, Al-Imam Umar Ibn Abdurrahman Al-Attas, guru daripada Habib Abdullah Haddad. Perjalanan di tengah jalan mobilnya macet, kendaraannya macet, bannya bocor kalau sekarang. Mungkin kalau zaman dulu rodanya bermasalah. Maka nunggu roda dibenahi, baca Yasin sampai 500 Yasin. Orang nunggu mek pahpeh tok paham di sini. Halo. Lek wis mbok golek bengkel ya gen dikerjani bengkel, ente manfaatkan baca Yasin rek, baca ini. Ora pahpeh tok. Pas orang-orang gue duit, bengkel juga ada, cek tutup. Kata mereka. Tapi alhasil dari sini ya Allah, ya. Jangan menunggu kalau mood baca Quran baru kita baca, jangan paksa dan tekan. Terutama di surat-surat tertentu yang memiliki fadilah. Malam Jumat jangan tinggalkan baca surat Al-Kahfi. Ya, kemudian jangan lupa baca surat Waqiah setiap harinya. Kalau pengen Anda aman daripada pertanyaan mungkar nangkir, baca surat Tabarakal Muluk. Kalau Anda kepengen tahu qalbul Quran, hati Quran, jangan lupa baca surat Yasin. Ya, jangan lupa baca surat ini, surat Al-Munjiyat, surat ini dan sebagainya, supaya makna ini terisi hidup ini. Supaya terisi. Masya Allah. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya kekuatan untuk bisa mulazamah berhidup dengan Al-Qur'an, ya, dituntun Al-Qur'an dan bisa istiqamah selalu membaca Al-Qur'an. Amin. Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.